أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائحون
Sesungguhnya Allah ishtara minal mu'minin, membeli dari orang mukmin, anfusahum, diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahum, sesungguhnya bagi mereka itu al-jannata, surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, baik mereka membunuh, wa yuqtalun, maupun terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan, janji baginya benar. Fit Taurat, termaktub dalam kitab Taurat. Wal Injil, juga Injil. Wal Quran, dan Al-Quran. Waman awfa bi'ahdihi minallah, tidak ada yang paling sempurna dalam memenuhi janjinya kecuali Allah. Fastabshiru bibai'ikum, maka gembirakanlah oleh kalian. Fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bih, maka bergembiralah dengan jual beli kalian yang kalian jual. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan yang demikian itulah kegembiraan yang amat besar. At-taibun, yaitu orang-orang yang bertaubat. Al-abiduna, yang beribadah. Al-hamiduna, yang menyanjung, memuji kepada Allah. As-saihuna, dan yang saum. Ar-raki'un, yang ruku. As-sajidun, dan yang sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, yang memerintah untuk berbuat baik. Wan nahuna 'anil munkar, serta mencegah berbuat mungkar. Wal hafizuna li hududillah, dan yang menjaga terhadap batas-batas atau larangan-larangan Allah. Wa basyiril mu'minin, gembirakanlah olehmu Muhammad orang-orang yang beriman. Setelah Allah menjelaskan bagaimana jeleknya sifat orang-orang munafik, termasuk juga orang-orang mukmin yang terbawa-bawa sehingga terdapat aib dan celah di kalangan kaum muslimin karena terbawa lingkungan kemunafikan atau sifat nifaq yang ada pada orang munafik. Maka sebagaimana biasa uslub Al-Quran, apabila telah menjelaskan tentang kejelekan orang kufur, sifat-sifat orang-orang kufur, maka diikuti dengan sifat orang-orang mukmin. Maka saat ini juga kita melihat uslub yang sama, yaitu setelah Allah menjelaskan kejelekan sifat-sifat orang-orang munafik, maka di sini Allah menjelaskan tentang sifat orang mukmin yang benar-benar sempurna, yaitu orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bertaubat dan yang menghamba
berbakti kepada Allah. Diawali dengan kalimat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah mengibaratkan atau memperumpamakan atau menyamakan Allah sebagai pembeli, kemudian orang mukmin itu sebagai yang menjual. Jadi Allah menggambarkan dan memisilkan itu ibarat jual beli. Dengan orang mukmin itu Allah yang membeli, kemudian orang mukmin yang menjual. Orang mukmin menjual dirinya, hartanya kepada Allah, lalu Allah beli dengan surga. Itu digambarkan sebagai bentuk jual beli. Walaupun sebetulnya secara hakiki tidak demikian. Karena diri seseorang bukan miliknya. Hartanya pun Allah yang beri, nyawanya pun Allah yang beri. Tapi ternyata orang yang mengorbankan nyawa, mengorbankan harta untuk kepentingan-kepentingan berperang di jalan Allah, maka Allah beli itu dengan surga. Padahal nyawa diberi Allah, lalu harta dianjeuna. Kemudian harta maupun nyawa Allah beli dengan surga. Nah, ya untung teh. Ya, terlalu mahal. Jadi ya tidak seimbang. Terseimbang. Rizki diberi oleh Allah, nyawa juga pemberiannya. Sekarang dibeli lagi dengan surga, yang surga itu 99 rahmat Allah ada di situ. Jadi tidak seimbang jual beli itu. Berbeda dengan seorang menjual belikan hasil produksinya, bahannya dia yang beli, kemudian diproduksi oleh dirinya sendiri dengan berbagai macam karya dan inovasi. Lantas setelah itu kemudian dijual kepada orang. Itu kan wajar. Tapi rizki ia beri, harta pemberiannya, nyawa pun pemberiannya. Setelah itu dia beli. Bade teu untung kumaha. Tapi sakitu piuntungan demi ke nyawa pemberiannya, rizki juga itu adalah Allah yang mengasihinya, kemudian dibeli dengan surga. Tidak dikasih, dia tidak rela menyerahkannya. Jadi tanda tanya. Padahal nyawa pun adalah pemberiannya, rizki pun itu adalah ia yang mengasihinya, lalu ia beli dengan surga. Masa tidak terpikir, masa tidak orang mana yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah jual beli yang merugikan? Kira-kira siapa yang mengatakan ini adalah bentuk jual beli yang merugikan? Justru ini menguntungkan. Nih, saya kasih Anda nyawa, saya kasih Anda rezeki. Nyawa dan rezeki asal dipakai untuk bakti kepadaku, lalu saya beli lagi dengan surga. Ini bagaimana itu? Masa orang mengatakan rugi? Rugi apa? Nyawa pemberiannya,
lalu rezeki dan harta itu pun adalah pemberiannya juga. Sekarang Allah beli dengan surga. Waduh, nyawa bukan milik kita, harta pun itu bukan, tidak bisa kita aku. Mengapa demikian? Karena ketika Allah mau mengambil, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Seorang punya toko besar, tiba-tiba saja kebakaran, saha bisa nulungan. Siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada yang bisa menghalangi jika Allah hendak mengambil. Begitu juga jika Allah hendak memberi, tidak ada yang bisa menahan. Kita berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kan begitu. Tidak ada yang bisa menghalangi jika engkau hendak memberi, dan tidak ada yang bisa memberi jika engkau memang hendak menghalangi. Bi anna lahumul jannah, ditebusnya, dibelinya itu dengan surga lagi. Bi anna lahumul jannah. Sampai dalam sebuah sababun nuzulnya ayat ini, orang Ansor berbaiat kepada Rasulullah SAW pada Baiatul Aqabah, dan di antara yang paling junior di antara para sahabat orang-orang Ansor ini adalah Uqbah bin Amr. Dan pada waktu itu Abdullah bin Rawah mengatakan kepada Rasulullah, "Ishtarit li rabbika wa li nafsika ma syi'ta." Silahkan bikin persyaratan untuk Tuhanmu dan untuk engkau sekehendakmu wahai Rasul. Qala ashtaritu li rabbi an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Aku bikin syarat untuk Tuhanku agar kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ashtaritu li nafsi an tamna'uni mimma tamna'un minhu anfusakum wa amwalakum. Dan aku syaratkan untuk diriku agar kalian tidak menghalangi dari apa yang kalian halangi, baik itu dirimu maupun hartamu. Qalu, mereka bertanya, fa idza fa'alna dzalika fama lana. Jika kami melakukan itu semua, apa sebetulnya ya keuntungan bagi kami? Qala, Nabi menjawab, al-jannah, surga. Qalu ribhul bai, wah atuh cenah jual beli untung tam. Itu lamun saur bahasa Sunda mah ngagoreng daging ku gaji. Ya, ada peribahasa dalam bahasa Sunda itu, wah ieu mah cenah atuh ngagoreng ku gaji. Jadi keuntungan yang diterima lalu bisa dijual lagi kepadanya. Ya mah tuh cenah ngagoreng ku gaji. Ini saking untungnya nyawa pemberian dia, kemudian juga harta itu adalah kita dikasih oleh dia, lalu dijual lagi kepada dia dengan surga. Ya mah ngagoreng ku gaji, balik gajina teu sehat-sehat. Waduh, ini adalah keuntungan yang luar biasa. Ribhul bai, wah jemaatu, untungnya luar biasa. Jadi kalau tidak kalau ia tidak mau itu, ya beletna kacida, ya bodoh sekali kalau seandainya dia tidak mau. Nyawa kita diberi, rizki juga adalah pemberian Allah, lalu Allah beli itu dengan surga. Surganya pun adalah kepunyaannya. Siapa orang yang tidak mau kasih? Tapi banyak orang yang tidak mau. Mau aja. Nah, ada dibeli ku, tadi beli ya mah, dipenta ku setan, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Golosor we.
Coba bandingkan. Diminta bukan dibeli. Diminta oleh setan, dikasihkan, kemudian dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Nah, juga losor. Orang disuruh berperang di jalan Allah, kemudian Allah beli dengan surga, dia tidak mau. Tapi para buat muatan di jalanan hanya dengan uang 2.000 rupiah, dia bisa sampai mau mengorbankan nyawanya, gelut jeung papada supir, kemudian dia itu berani membunuh kawannya dan nyawanya begitu rela dilepaskan. Dipentak ku setan mah dibikeun najan ka neraka jahanam, tapi dibeli oleh Allah malah tidak dikasihkan. Ini orang macam apa ya apabila seorang yang mempunyai pendirian seperti itu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Mereka mengorbankan nyawa untuk berperang di jalan Allah, baik fayaqtuluna wa yuqtalun, dia membunuh orang-orang kufur ataupun dia terbunuh. Baik yang membunuh maupun yang terbunuh, keduanya beruntung. Wa'dan alaihi haqqan, sampai di sini disebutkan wa'dan alaihi haqqan, khawatir ada ketidakpercayaan. Maknya cenah aya bisnis ini untung-untung teh, kok ada bisnis yang demikian beruntung. Ya, begitu beruntung. Jadi istilah dalam dunia bisnis itu diberi modal oleh orang tersebut, tah ieu modalna ya, sok tah ieu keur modalna, segala macam dikasih. Lalu setelah itu silahkan Anda produksi, silahkan Anda manfaatkan itu modal itu, kemudian dibeli lagi nanti oleh yang pemberi modal, dan dibelinya itu bukan rendah, tapi dengan harga yang amat tinggi. Diberi oleh Allah itu yang 1%, kemudian diberi ya yang 1%, lalu dibeli jadi 99%, jumlahnya jadi 100. Siapa yang tidak berkeinginan untuk menjual seperti itu? Tak cenalah dimodalan, terus dimodalan sok kadinya ke jual deui ka dieu, dibelinya itu 99 kali lipat. 99 kali lipat. Kira-kira orang itu bagaimana? Jangankan 99 kali lipat, 1-2 kali lipat saja orang mau ngasih. Iya mas 88 kali lipat. Lamun teu dipasrahkeun, nah ayaku odom ka cida. Ya kalau seandainya tidak dikasihkan 88 kali lipat cenah ku abi ye dibeli begitu. Balik modal di saha? Modal itu dari dia. Nah, ayaku untung yang demikian tinggi. Tapi anehnya banyak yang tidak mau, banyak yang menolak, termasuk orang munafik yang menolak untuk pergi ke Tabuk. Dan ternyata nyawa itu serta harta itu begitu diminta oleh setan, golosor, walaupun berakhir di neraka jahanam. Kenapa ini orang begitu mudah memberikan, dibeli ku Allah, saluhur-luhurna teu dibikeun. Peser cenah babi 88 kali lipat moal. Nah, cenah aya nu langkung sae begitu. Ternyata disia-siakan. Ya, dibeli 99 kali lipat. Ternyata tidak ada yang membeli, malah dia menghancurkan, membinasakan diri sendiri. Diminta oleh
setan begitu rela dia kasihkan. Ini tentu saja harus menjadi perhatian. Wa'dan alaihi haqqan, bisi akon-akon mah ya, takut bahwa ini adalah sebagai sebuah janji yang membual, diawali dengan huruf taukid innallah, lalu di bawahnya itu pakai wa'dan alaihi haqqan. Dikhawatirkan hanya di Quran saja, fit Taurat wal Injil wal Quran. Di Taurat, Injil sudah Allah umumkan. Sekarang di Quran Allah umumkan pula. Jadi pengumumannya pun di 3 kitab. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Diumumkan lagi di nanti lo kitab. Teu aya cenah dina kitab Taurat mah eta mah sigana Tauratna nu palsu. Ya. Lalu tidak ada katanya di Injil. Wah, Injilnya jangan-jangan sudah dihapus. Wa man aufa bi ahdihi minallah, dilanjutkan lagi. Siapa yang lebih sempurna dalam memenuhi janji selain Allah? Saha cenah numpang sampurna dalam hal memenuhi janji ketimbang Allah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Oleh karena itu bergembiralah kalian dengan perjanjian yang kalian janjikan kepadanya. Jadi kalau ada orang yang berjanji, bagimu Allah jiwa raga kami, nah berbahagialah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Bagimu Allah jiwa raga kami. Ku Allah dibeli rela we ridho. Mengapa? Karena 99 kali lipat. Jadi kalau ada orang melantunkan lagu bagi siapapun ya, jiwa raga kami, maka tentu saja apakah itu dengan hati nurani atau tidak. Tapi kalau bagimu Allah jiwa raga kami, ini ayatnya. Itu lagu padamu Allah, padamu Allah. Ini lagu padamu Allah. Ini lagu padamu Allah. Apa? Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini baru jual beli. Bagimu Allah jiwa raga kami. Ya, oleh karena itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada yang lebih menguntungkan selain itu? Tidak ada. Mengapa sampai ada pernyataan itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dijual beli yang luar biasa. Wa dzalika huwal fawzul azim. Tuh, ada orang yang lebih baik dari ini. Ya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan inilah kebahagiaan yang amat besar. Wah, ini berita gembira yang luar biasa. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah mujahidin, orang-orang yang betul-betul menyerahkan ya nyawa dan harta untuk berjihad di jalan Allah. Apakah mereka itu akan diberi surga sekalipun dia berzina, mencuri, wa in zana wa in saraqa? Apakah itu, bagaimana kalau orang yang mengorbankan itu
kemudian ternyata dia juga melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, maka diawali dengan kalimat at-taibun, orang yang akan berbahagia, mendapatkan kebahagiaan besar. Kebahagiaan yang amat besar itu adalah at-taibun, orang-orang yang bertobat. Yang sudah-sudahlah, tapi bertobatlah. Karena semua orang punya masa lalu, atos-atos. At-taibun kan omat tong deui. Begitu. Sudahlah, yang sudah jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. At-taibun yaitu orang-orang yang bertobat. Sebelum dia melakukan apa-apa, dia bertobat dulu. Bagi orang yang melakukan dosa besar, bertobatlah dan tidak mengulangi lagi. Dan bagi orang yang melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan, tidak mengulang lagi, tidak melakukan lagi. Al-abidun, setelah ia bertobat, maka orang yang akan mendapatkan kebahagiaan besar itu adalah al-abidun, orang yang beribadah, berbakti. Kalau orang merasa gembira setelah dia melakukan ibadah, maka tentu saja itu sebagai sebuah pertanda orang tersebut telah mendapatkan kebahagiaan yang besar. Muntas beres ibadah, maka itu terasa sebagai sebuah kenikmatan yang besar. Al-abidun, al-hamidun, yang selalu saja memuji kepada Allah. Karena diri itu tidak ada yang bisa ditonjolkan. Yang maha terpuji itu tidak ada lain kecuali Allah. As-saihun, dan orang-orang yang meninggalkan syahwat dan kelezatan-kelezatan lainnya. Orang saum itu kan meninggalkan syahwat dan meninggalkan kelezatan-kelezatan. Lezatnya makanan, lezatnya minuman, dan juga meninggalkan keinginan-keinginan yang biasa mereka lakukan. Ar-raki'un as-sajidun, orang-orang yang ruku dan sujud. Yang dimaksud adalah orang-orang yang salat, ya. Al-musallun, orang-orang yang salat. Disebut ruku dan sujud bukan berarti itu ayat tahiyat. Kita macam ruku we wuku jeung sujud, ay ruku wuku jeung sujud wuku mah itu cenah gampang. Maka disebut sebagian, inilah yang disebut dengan majaz mursal, disebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Ar-raki'un as-sajidun, dan ruku sujud ini tentu saja dijadikan sebagai ikon salat, dikarenakan ruku dan sujud itu adalah satu bagian yang menjadi perhatian. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, teantepan selalu saja dia mengajak untuk berbuat baik dan mencegah untuk berbuat mungkar. Ada kemungkaran dia cegah, ada potensi-potensi dan peluang-peluang untuk berbuat baik, mengajak orang lain. Ajak orang lain untuk berbuat ma'ruf dan cegah orang lain untuk berbuat mungkar. Wal hafizuna li hudurillah, dan orang itu dan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang besar itu adalah yang menjaga, yang memelihara terhadap batas-batas larangan-larangan Allah. Selalu saja batas-batasnya itu dijaga, dipelihara. Jangan sampai kita melewati batas-batas dan larangan-larangan Allah. Jadi kalau ada orang yang selamat dari meninggalkan batas-batas dan larangan-larangan Allah, berbahagialah. Banyak orang bercerita, alhamdulillah abdi mah aduh sakitu di lingkungan teh. Banyak kan orang lingkungan abdi teh, wah lingkungan itu untung abdi mah tara kabawakeun barudaknya gitu kene. Itu kan dzalikal fauzul azim. Ketika ada orang tinggal di sebuah lingkungan yang mayoritas itu tidak saud,
lalu kita dan seluruh anggota keluarga terjaga, terpelihara. Bagaimana rasanya? Kumaha eta didinya? Sabaraha tahun didinya? Wah, aduh matu didinya mah. Dan jam 8 biasa we ngagoreng sengit asin. Begitu ya. itu bisa jadi sebagai sebuah gambaran dzalika huwal fawzul azim. Ya, kegembiraan yang amat besar. Banyak orang-orang kampung itu mengkhawatirkan terhadap orang-orang kota, jangan di kota teh atau begitu. Tapi ternyata di kampung-kampung justru malah orang pergi ke sawah, di sawah teh biasa we potram. Salah satu syarat bagi yang tidak ada pada kami itu yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna. Ya. Ya. Inilah jadi jihad itu ada dua macam. Dan jihad itu bisa dalam bentuk kital, bisa dalam bentuk lain. Lalu ketika tidak ada perang, apakah memaksakan harus peperangan? Ini yang seringkali disalahgunakan, disalahtafsirkan. Kapan kita mau melaksanakan ayat ini? Kapan kita mau melaksanakan ayat ini? Sehingga ketika tidak ada yang perlu diperangi, malah kita bikin skenario tersendiri, ya, untuk mengamalkan ayat ini. Perang di dalam Islam itu atau qital apabila ada satu kelompok yang menyatakan perang terhadap Islam. Perang dalam Islam itu bukan sesuatu yang istilah bahasa anak mahasiswa itu tidak ofensif, tapi defensif. Jadi tidak menantang. Siapa yang akan memerangi Islam? Ini pedang saya, ini senjata saya. Ayo, sok-sok dia tidak menantang. Tapi ketika ada orang yang menabuh kendaraan perang, umat Islam tidak boleh mundur. Bangun sebuah kekuatan. Ini yang seringkali ayat ini disalahgunakan. Begitu. Sehingga bagaimana mungkin saya menjual nyawa, menjual harta kalau tidak berperang. Nah, memang melihat ayat ini kan menggiurkan, terlebih apabila didoktrinkan kepada anak-anak muda. Wajah ngerasa pedol gue gitu. Ya. Nah itu. Padahal amiruna bil ma'ruf annahuna 'anil munkar itu adalah salah satu sifat mujahid juga. Mencegah berbuat mungkar dan mengajak berbuat ma'ruf. Jangan dianggap bahwa ini bukan jihad. Ini adalah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Kemudian juga yang dibaca itu tentu al-hamidun, mengajak untuk memuji kepada Allah. Dan ini juga adalah al-abidun. Nah, seringkali yang digarisbawahinya itu fayaqtuluna wa yuqtalun. Mengapa tidak selanjutnya? Ayat ini utuh tidak boleh dipenggal. Jadi ayat walaupun 111, 112 jangan dipenggal. Jadi kegembiraan itu apabila at-taibun, al-abidun, al-hamidun, jangan fayaqtuluna wa yuqtalun saja. Orang yang amiruna bil ma'ruf annahuna 'anil munkar itu kan perlu nyawa, perlu harta. Bertablik ke sana kemari kan perlu akomodasi, perlu juga loyalitas dan kapabilitas. Begitu.
Wa basyiril mu'minin, gembirakanlah oleh Muhammad orang-orang yang beriman seperti ini. Jadi kalau tidak ada yang mengajak berperang, jangan kita yang mengajak. Setelah selesai kita membaca ini, ayo kita pergi berperang, merawat senjata. Tentu tidak demikian. Nah, ini yang seringkali disalahgunakan, disalah tafsirkan. Wallahu a'lam bishawab.